Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Info Gadget. Kali ini Info Gadget kedatangan TV Polytron. Ya teman-teman. Polytron Minimax ya teman-teman, 21 in. Info si user ya yang punya mati total. Oke teman-teman. Kita coba lihat kerusakannya ya teman-teman. Kita langsung colokan saja. Oke, coba kita saklarnya. Nah, ternyata tidak ada indikator ya teman-teman. Kita ulangi, indikatornya mati ya, benar teman-teman, tidak ada menyala merahnya. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang baru menemukan channel Info Gadget, jika video ini bermanfaat, sekiranya bisa di subscribe ya, like dan komen jika ada yang tanyakan. Oke, kita langsung bongkar. Setelah kita bersihkan, mesin selanjutnya saya bawa ke meja kerja ya teman-teman. Ini akan saya lakukan pengecekan tanpa tabung seperti biasa. Oke, untuk TV mati total, cara penanganannya adalah yang pertama, kita harus cek dulu di bagian primer ya teman-teman. Di sini, ini adalah bagian primer. Nanti selanjutnya kita cek di bagian sekunder ya. Untuk di bagian primer, kita akan cek dulu di elko 400 volt ini ya teman-teman. Karena mati total, kita cek dulu apakah masih menyimpan tegangan setelah tadi dicoba dinyalakan. Karena ini sangat berbahaya, jadi kita harus cek dulu ya teman-teman. Oke, kita ke avometer, kita setting ke DC ya 1000 teman-teman. Kita ukur di elko besar ini ya teman-teman. Jadi di primer ini nanti ada elko besar sekitar 400 voltan ya. Kita ukur yang merah di positifnya di sini, yang hitam di negatif. Nah, tidak bergerak ya, berarti aman ya teman-teman, tidak ada tegangan. Nah, selanjutnya kita ukur masih di elko ini yang besar. Saya tunjukkan dulu ya elko-nya. Nah, yang ini teman-teman, khawatir bagi teman-teman pemula yang belum tahu ya. Oke, kita akan mengukur apakah ada beban yang short di area primer. Karena ini mati total, kita harus cek. Caranya, yang positif ini mendapat jarum yang hitam, yang negatif jarum yang merah. Selektor kita pindah ke X ya, ohm ya, saya pakai X10. Kita ukur, lihat jarumnya teman-teman. Nah, bergerak hanya sedikit ya, kembali lagi ya teman-teman. Ini artinya tidak ada beban yang short ya teman-teman. Coba kita ukur sikringnya, apakah putus atau tidak. Ini lambang sikring, kita ukur ya, ujung ke ujungnya teman-teman. Sini. Nah, bergerak ya jarumnya ya, tandanya sikring normal. Oke, di area power supply terukur, atau di area primer ini terukur normal ya, tidak ada beban yang short, fuse normal. Selanjutnya kita ukur di bagian sekunder. Di sekunder kita akan fokus ke bagian B+ ya teman-teman. Nah, di sini ada lambang B+. Dari trafo switching ini teman-teman, ini trafo switching, dia akan melalui dioda dan difilter
di elko ya teman-teman. Ini elko B plusnya, nih ada B plusnya yang akan menuju ke flyback. Sama caranya seperti tadi pengukuran di sekunder. Yang negatif dapat yang positif ya, yang positif dapat negatif. Lihat jarumnya ya. Oke, jika jarumnya bergerak dan tidak kembali lagi, itu namanya ada beban yang short di daerah sekunder ini ya teman-teman. Sekunder ini ya setelah melewati garis ini ya teman-teman. Oke, kita ukur negatif dapat positif, positif dapat negatif. Lihat jarumnya bergerak ya. Oke, nah bergerak ya teman-teman. Berarti di sini ada beban yang short ya teman-teman. Oke, selanjutnya beban yang short itu bisa kita ketahui dari mana? Yaitu di sekunder ini kan ada ke flyback dan ke bagian horizontal. Kita ukur dulu di transistor horizontal. Ini dia transistor horizontal ya. Ntar kita zoom. Oke. Nah, H out ya teman-teman. H out. Ini horizontal out. Nah, sini ya. Terlihat ya ini. Wah, transistor horizontalnya teman-teman. Ya, kita ukur transistor horizontalnya apakah short atau tidak. Oke. Kita probe merah tempelkan di tengah. Kita cek ya. Semuanya dicek dibolak-balik, jika bergerak semua itu tandanya transistor horizontal ini rusak ya. Bentar, biar kelihatan jarumnya. Bergerak ya. Bergerak. Coba kita balik teman-teman. Bergerak ya. Bergerak. Seharusnya diukur di PCB ini tidak boleh bergerak semua ya teman-teman normalnya. Kita cek transistor horizontal tanpa PCB ya, tanpa di PCB ya teman-teman. Ini transistor udah pasti rusak ini. Kita coba cek ya, kita cabut. Ini tipenya fokusnya. MD 1803 DFH ya teman-teman. Kita coba ukur. Perhatikan jarumnya teman-teman. Bergerak ya. Kita pindah tengah. Yang tengah hitam, probe hitam ini bergerak.
fix horizontal mati. Transistor horizontal mati. Apa yang menyebabkan horizontal mati? Apakah flybacknya? Jadi nanti apakah flybacknya, apakah kapasitor resonan di sekitar flyback ini, di sekitar transistor horizontal ini. Jadi nanti kita tes ya caranya teman-teman. Di video sebelumnya sih sudah saya share caranya ya, agar memastikan transistor horizontal ini tidak rusak lagi. Apakah playbacknya yang rusak sudah saya share di video sebelumnya, teman-teman bisa mengeceknya ya teman-teman. Setelah kita cabut transistor horizontalnya, lalu kita ukur lagi di sini ya teman-teman, apakah masih ada yang short ya, beban di sekundernya. Kita coba ukur lagi ya teman-teman di elko ini ya, masih sama caranya yang tadi ya teman-teman. Wah, lihat ya, jarum bergerak sedikit lalu kembali lagi, berarti fix ya tadi teman-teman, transistor horizontalnya mati. Oke, nanti kita selanjutnya kita cek playback dan kapasitor ini ya teman-teman, di sekitaran transistor horizontal ya, yang resonan ini ya teman-teman. Kita akan cek. Ternyata benar teman-teman, kapasitor di yang menuju ke kolektor ini ya, terlihat ya putus, kakinya copot ya dan terbakar. Oke, kita cek satu lagi nih, karena ada dua ya teman-teman. Ini satu lagi, kita akan cek lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, ternyata ini masih bagus ya teman-teman. Ini nilainya sebentar 470N 250 volt yang ini ya teman-teman. Ini dia teman-teman, setelah kita pasang ya, yang ini tidak rusak, dan yang kapasitor ini kita ganti yang warna merah saja ya teman-teman, yang tadi yang rusak itu. Jadi selanjutnya kita akan cek flybacknya teman-teman, apakah bermasalah atau tidak. Caranya nanti kita pasang transistor horizontal ya. Di video-video service yang sudah saya upload di channel Info Gadget itu sudah saya sering kali jelaskan ya cara untuk mengecek flyback baik di PCB dan di non PCB ya teman-teman. Ini dia transistor horizontalnya yang nanti saya akan pasang. Ini tipenya C6093 ya teman-teman. Nah, pengganti dari transistor bawahnya MD1803 ya. Oke teman-teman, langsung kita pasang saja. Kita ukur dulu ya, biar teman-teman pada tahu, bagi pemula ya, untuk transistor horizontal cara pengukurannya. Di X10, probe merah di tengah, jarum bergerak ya. Oke, jika probe hitam di tengah tidak bergerak ya. Tidak bergerak ya, kanan kiri merah tidak bergerak, itu normal ya. Kita probe kanan kirinya, ujung ke ujung bergerak. Nah, ini normal ya teman-teman. Yang pasti jangan semuanya bergerak ya. Oke, langsung kita pasang. Setelah saya tes dengan lampu bolham ya, ternyata flybacknya normal. Jadi teman-teman lihat aja caranya di video-video saya servis televisi ya.
di galeri info gadget sudah saya jelaskan caranya ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal buka saja. Oke, langsung kita coba tes tegangannya, apakah outputnya normal semua ya teman-teman. Oke, kita kabel negatif dari multitester digital ke tuner ya, lalu yang positif kita ukur ke tegangannya teman-teman. Oke, langsung kita colokannya. Oke, ini standby ya teman-teman, lampu nyala. Langsung kita ukur B plusnya. -116 ya. Oke, dia protect, langsung standby. Lalu kita ke 180, di sini terukur berapa tegangan video ya teman-teman. Ini dari playback, kita start. Kita ukur. Ntar masih standby. Jadi dia langsung standby teman-teman. Oke, 150 ya tadi ya, 146. Oke teman-teman, ya kita langsung ukur ke bagian vertikal yang 12 dari playback ini. Nah di sini di dioda ini bisa sini teman-teman, kita coba ukur. ya, jadi outputnya normal ya teman-teman, vertikal normal, video normal, B plus normal. Coba kita langsung pasang di tabungnya ya. Oke, kita coba pasang di tabung. Oke teman-teman, setelah saya pasang ya, tapi saya belum rapikan karena untuk melihat gambarnya ya teman-teman, kita coba tes ya. Setelah kita perbaiki tempat tabung tadi, kita colokkan sudah, langsung kita bentar. Oke ya. Nyala, start, nyala ya teman-teman, Polytron. Tapi di sini agak kelihatan masih masalah ya, sepertinya di area vertikal. Kita akan coba cari tahu ya teman-teman. Oke, ini sudah menyala normal, kita tinggal perbaiki saja ya yang vertikalnya tadi. Tuh, normal ya teman-teman, keluar. Kita coba pijit ya, volume normal. Kita coba pindah. Oke, normal ya, pindah. Kita tinggal nanti pasang antena aja nih. Kita coba lihat hasilnya. Oke teman-teman, kita coba ya. Oke teman-teman, setelah kita coba pasang antena, ada sedikit garis-garis ya teman-teman. Ini berarti vertikalnya masih bermasalah dikit aja teman-teman. Nah, ketika dia sudah panas, hilang tuh ya teman-teman ya. Tipis sudah normal sih teman-teman. Kita akan ganti saja, kemungkinan ada elko filternya ini teman-teman yang bermasalah. Oke teman-teman, yang lainnya sih normal. Normal ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya teman-teman. Jika video ini bermanfaat,
sekiranya bisa di subscribe ya, like dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.